Halo, selamat sore insan muda pupuk Indonesia. Di sore ini kita sembari ngopi, kita bareng ketemu lagi dengan Jo dan Bang John di Pionir podcastnya Insan Muda Pupuk Indonesia. Teman-teman di Pupuk Indonesia, Bang John juga nih, kemarin kan kita sudah mengikuti acara Pupuk Indonesia Innovation Award ya. Betul, betul. Ramai banget tuh. Rame banget ya dan keren-keren banget tuh ini Ada Tom Cruise. inovasinya. Ada Tom Cruise juga, betul. Masih ada di sini. Masih ada ya nongkrong di antara Terus saya taruh sini nih, Tom Cruise-nya. ngawasin kita nih. Deg-degan juga nih kita di Tom Cruise. Oke, nah untuk inovasi sendiri itu erat banget ya kaitannya dengan proses transformasi yang sedang berlangsung di Pupuk Indonesia saat Betul, ini. betul. Nah kita nih sebagai insan muda Pupuk Indonesia harus dong ikut berpartisipasi dalam atau berkontribusi dalam proses transformasi tersebut. Nah salah satu program dari transformasi bisnis tersebut adalah Retail Management System atau RMS. Nah insan muda pada tahu nggak nih tentang RMS? Penasaran? Sore hari ini kita akan bahas terus untuk terkait dengan Retail Management System. Untuk itu lanjut kita tanya dulu nih untuk narsum kita pada sore hari ini. Oke. Monggo Bang John. Jadi sore ini kita kedatangan tamu spesial kita, Pak Ari Novan. Tepuk tangan. Pak Ari Novan atau boleh kita sapa Mas Novan? Silakan. Oke, Mas Novan, biar kita sama-sama milenial. Rambut saya belum putih. Rambut saya udah lagi. Oke, jadi Mas Ari Novan atau Mas Novan ini di sini di PI ya sebagai SPM transformasi digital benar ya Mas ya. Ya. Dan merangkap juga sebagai PLT SVP IT. Jadi kita ngomongin sekarang Mas Jo terkait RMS ini. RMS. Kalau boleh cerita RMS ini apa sih? Jadi RMS ini salah satu digitalisasi yang kita khususkan untuk retail ya. Oke, Retail ini ada subsidi dan non subsidi. Nah, kalau untuk subsidi itu concern kita adalah diperbaikan tata kelola, transparansi, kemudian kemudahan di kios gitu ya. Jadi kalau bayangin aja kalau kios pupuk, kalau mungkin saya nggak tahu Mas Jo sama Mas John sudah pernah terjun ke kios pupuk nggak ya? Pernah nggak Mas? Pernah. Iya, Di pernah. Karawang pernah. Mantap. Pernah. Kalau di kios pupuk itu semua pekerjaan manual gitu ya. Iya, Oke. betul. Pekerjaan manual, walaupun sudah ada sistem dari Kementan begitu, tapi mereka masih melakukan rekap, masih melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghabiskan waktu mereka. Satu itu. Yang kedua, datanya belum tentu fix dan benar gitu. Nah, karena itu kita buatin satu platform yang mereka ini satu kali input, tapi untuk seluruh stakeholder sudah siap gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua kita juga mensupport untuk retail management di bawah Pak Fikri. Oke. Oh, Jadi, retail management. Retail management system ini mulai kita kembangkan. Pak Fikri juga mulai berjalan dengan penguasaan pasar retail. Karena kelemahan pupuk Indonesia itu di retail. Kita biasa main besar, bro. Gede-gede ya. Gede-gede gitu. Tapi masa depan kita sebetulnya retail. Retail. Gitu. Jadi ketika kita bisa menguasai retail itu insya Allah yang lainnya akan masuk. Oke. Karena retail itu seperti kepala ular itu masuk, yang belakangnya akan ngikut. Tinggal ngikut. Kan. Nah, itu kita kuatin di situ. Nah, salah satu kelemahan sistem-sistem yang lama adalah sistem itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, RMS ini kita buat supaya dia bisa berintegrasi dengan semua sistem apapun, dari open platform. Oke. Dari Kementerian Pertanian, dari bank, himbara, dari payment gateway, macam-macam gitu kita arahnya ke sana. Ini platform yang sangat terbuka untuk semua sistem yang lain. Yang kedua, sistem ini kita kembangkan melihat dari kondisi demografi kios. Kios itu tidak hanya melulu yang ada di pinggir jalan, tapi ada yang di ujung dunia gitu ya, yang nggak ada sinyal macam-macam. Lebih pinggir jalan lagi. Pinggir jalan lagi gitu. Pelosok banget ya. Kita buat desain supaya RMS ini sebagai platform di kios itu tanpa internet pun mereka bisa melakukan transaksi. Wah, menarik ya. Nah, jadi ketika mereka butuh terkoneksi dengan server kita, cukup cari wifi terdekat atau sinyal terdekat. Oke. Setelah semua informasi ada di situ, disimpan di gadgetnya, itu bisa dibawa ke kiosnya mereka bisa transaksi. Setelah itu hasil transaksi
akhir hari atau akhir minggu atau akhir bulan terserah monggo. Ada rekapnya. Ada sinyal lagi. Sinyal Dia lagi. Cukup nyalakan. Oke. Sambungnya langsung Update lagi ya Pak Iya, ya, iya, ya, iya, Mas iya. ya. ke GSM. Berarti semacam auto sync ya gitu ya. Iya, 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 iya. Iya. Oke, Mas Novan tadi kan sempat disampaikan juga ya benefit sama terintegrasi ya terkait dengan beberapa sistem yang sejauh ini sudah berjalan ya. Nah, kalau dari sudut pandang si konsumen kita nih, konsumennya pupuk Indonesia, sebenarnya program RMS atau Retail Management System ini selain memberikan benefit dan manfaat, apalagi nih yang lebih rinci lagi terkait benefit ya yang konsumen kita bisa dapatkan dari sistem RMS ini. Ya. Jadi sebetulnya dengan perbaikan tata kelola, terutama di subsidi ya. Oke. Dengan di RMS ini harapan kita adalah si petani yang berhak akan mendapatkan porsi yang lebih. Tapi petani yang tidak berhak itu harusnya ya tidak mendapatkan porsi yang lebih gitu ya. Jadi kalau RMS ini sebetulnya dia penjaga di hilir. Nanti kita lagi berdiskusi juga dengan Kementan, Kemenko Perekonomian, dengan Ombudsman, dengan banyak pihak yang kita jagain di hulunya juga gitu. Kalau sekarang ini kalau kita mengenal ERDKK ya. Iya, Ya, iya. Biasanya kan kita kan kalau nentuin kebutuhannya petani dari situ ya. Dari Kalau nggak salah. RDKK itu. RDKK itu penyusunannya kalau Mas Jo mengaku punya sawah 2 hektar, misalkan bisa bergabung di Poktan, sekarang ini bisa. Oke. Tapi belum tentu punya sawah gitu. Iya, iya, iya. Itu kan kita harus jagain tuh dulu. Iya benar ya. Jadi siapa yang penerima subsidi yang betul itu kita harus jagain gitu. Oke, oke. Tepat sasaran berarti ya Tepat Mas sasaran. Novan ya. Nah, jadi RMS ini kalau kita 5T itu 6T ya. 6T. Tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat apa namanya? Apalagi 2T. Waktu, Tepat waktu, jumlah, harga. Saya lupa jadinya. Dari antara 6T ini Oke. yang kita nggak bisa cover adalah tepat kualitas. Kualitas. Kualitas itu di pabrik jaganya, atau selama pengiriman ya. Nah, kalau yang lain itu bisa ada di RMS. Karena kalau Udah di cover ya. Misalkan nih, kios jual di atas harga HET akan ketahuan, minta struknya aja. Iya, iya, iya. Gitu. Tepat waktu, tepat jumlah, stok antara pabrik sampai dengan kios itu kita jaga terus. Apa yang terjadi di bawah itu kita bisa perhitungkan berapa sih stoknya yang ada di daerah ini, Oke. di kecamatan ini, di kota ini, di provinsi ini. Itu ujungnya di transaksi RMS ini. Oke, berarti nanti ya dari segi stok pun itu bisa langsung terlihat gitu ya, bisa langsung terpenuhi gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau pupuk Indonesia sudah punya kendali terhadap itu ya. Sekarang ini. Jadi kalau sedikit saya sampaikan, mungkin bisa mengundang juga SPM lain gitu ya. Kenapa sih timbul kelangkaan pupuk? Gitu. Oke. Nah, kendali pertama sebetulnya tadi RDKK yang usulan itu kan sebetulnya karena hanya pengakuan. Iya, iya, iya. Dan mungkin mohon maaf mungkin saya nggak ngerti apakah kurang teliti di tingkat-tingkat atasnya begitu sehingga yang terjadi terkumpul 24 juta ton kebutuhan. Pemerintah hanya mengucurkan anggaran subsidi itu maksimum 9 juta ton. Ada gap berarti 15 ya. Walaupun pupuk kita tumpuk itu di gudang penuh, tapi nggak bisa kita keluarin kalau sudah 9 tonnya keluar. Oke, Oke. Nah, itu yang disebut kelangkaan sebetulnya di level petani begitu. Karena mereka mintanya 24 yang dikasih 9. 9 ya. Nah, ini yang disebut kelangkaan dari sisi petani. Tapi sebetulnya pupuknya ada. Oke. Pupuk itu ada. Jadi kita punya DPJS yang kita bisa kontrol sekarang ini sampai dengan level gudang lini 3 kita di kabupaten kota. Nah, nanti ketika RMS sudah berjalan, kemudian kita sudah bisa gabungin nih, yang di Bali kita sudah bisa gabungin semuanya dari pabrik sampai dengan kios, semua stok ini sudah bisa kita jaga. Kelihatan stoknya keluar masuk. Nah, nanti tambah lagi kalau kita implement product tracking, setiap bagnya ada QR-nya. Oke. Jadi bisa ke-record ya. Iya, betul. Sampai kemana, dipakai siapa itu semuanya Ketahuan. Berarti ya RMS ini menjawab gap tadi ya, kelangkaan itu ya, dalam. Tapi kalau misalnya petani itu bisa dia ngelihat kuota atau stok dari RMS itu?
Sebetulnya Enggak. Yang bisa lihat ya Orang kios. Oke, di kiosnya berarti ya dan kontrolnya. stakeholder yang kita Oh izin. iya. Oke. Jadi misalkan Kementerian Pertanian, kemudian misalkan ada dari Pupuk Indonesia sendiri, Iya, anak iya, iya. perusahaan, semuanya bisa. Termasuk di lini 1 juga mungkin bisa ngelihat ya. Bisa, semuanya bisa. Iya. Oke. Di sini kan ada SPM SNOP, Iya. SPM optimalisasi distribusi. Semuanya bisa lihat. Bisa ngelihat ya. Jadi asal data transaksional di kios inilah yang menjadi bahan. Oke. Nanti mungkin kalau bisa ngundang Mbak Yeti, SPM Data Science, itu yang diolah asalnya sebenarnya dari kios ini. Oke. Mungkin buat produser nanti catatan kita harus ngundang Bu Yeti. Bu Yeti. Data science ya. Iya, betul. Kemarin baru aja bootcamp soalnya. Jadi sebenarnya ya itu ya Mas Novan ya berarti datanya itu ya awal mulanya dari sini ya nantinya data itu olah dan berkembang ya. Iya, betul. Jadi kalau kita dapatin nih semua data dari kios, jualnya berapa, belinya kapan, yang terjual apa saja gitu. Saya gambarin, saya kasih contoh hasil dulu. Saya kuliah ada namanya data mining, Oke. ada data warehousing. Ya. Oke. Kalau data warehousing itu semua data dari semua itu dikumpulin. Kalau sekarang namanya data lake. Ya. Sumbernya apapun gitu ya. Kemudian kita mulai cari data yang berhubungan. Saya kasih contoh di minimarket. Iya. Kenapa pasta gigi dekat sama sikat gigi? Oh. Kenapa susu kental manis dekat sama roti tawar? Oke. Iya kalau diperhatikan seperti itu ya. Itu dari data. Susunannya ya. Kalau kita main data science di situ. Oke. Katanya Bu Yati lah yang Karena apa? Setiap orang yang ngambil roti itu selalu ini Nyari. makan sama apa? Oke, nyari temennya. Temennya ya. Kalau ambil pasta gigi, sikat gigiku sudah rusak belum ya? Iya. Nah, itu terpampang dalam struk gitu, transaksi. Setiap transaksi dipelajari. Oh, itulah konsep yang diambil di RMS itu ya. Data science itu. Data science nantinya ya. RMS kan menyiapkan itu gitu. Oke. Menyiapkan Mining datanya ya. Iya. Pengambilan datanya. Oke. Memang ngomongin soal SPM, saya juga akhirnya ngelihat bahwa SPM ini salah satu yang memang outputnya jadi banyak gitu ya. Maksudnya secara hasil itu jelas gitu, terlihat Clear ya, nyata gitu. nyata, benar. Nah, ngomongin tentang RMS gitu ya, kalau saya boleh menilai, yaitu salah satu program yang memang diunggulkan lah ya, dan memang kita harapkan bersama untuk berhasil gitu. Dan sebagai SPM-nya, Mas Novan sendiri dan timnya gitu, yang lain-lain udah berusaha berjibaku untuk mengerjakan semuanya. Kita juga tahu tadi dari 25.000 per 28.000 kios udah menggunakan, meskipun secara transaksi mungkin masih kecil ya. Tapi ya kita boleh menganggap itu sebagai suatu pencapaian. Nah, Mas Novan bisa nggak ceritain ke saya atau ke kita nih, apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai achievement seperti itu? Kuat ngadapin stakeholder gitu, kuat berlelah-lelah gitu, tapi ya tetap gitu, kita tetap berproses tadi katanya Mas Novan. Ya, jadi semua tim saya dimanapun, ini satu filsafat Jawa ya. Oke. Ketika saya mendidik pertama kali RMS, saya katakan pada Buset, bro ini project 50-50. 50% failed, Oke. sukses. Ya yang failed inilah kita jadikan sukses gitu. Nah, oke, gitu. Yang kedua, ketika saya bentuk tim, itu selalu saya ngomong tegolarane ra tego patine. Apa itu artinya? Nah, itu filsafat Jawa. Kalau saya didik seseorang, akan saya hajar sampai habis. Tapi saya tahu batas kemampuannya dia mana, jangan sampai dia mati. Oke. Mati itu dalam arti semangatnya dia, kemudian fisiknya dia gitu ya. Itu yang harus kita bangun sebetulnya. Jadi semua adik-adik saya di PKT juga seperti itu. Hajar awal tuh sampai selesai. Pokoknya sampai muntah-muntah lah. Muntah darah, tapi kita jaga itu. Oke. Oh ini kekuatannya dia sampai di sini. Nah, itu semua tim dibuat seperti itu. Nah, ini yang membuat kita bisa membentuk tim yang bagus. Oke. Dan ketika mereka nanti menjadi leader itu tough gitu. Tough gitu. Apapun yang terjadi lillahi ta'ala wis. Kan gitu. Satu lagi kalau RMS, khusus RMS ini ya. Ini NKRI gitu. NKRI. Benar. RMS ini NKRI karena apa? Jangan sampai
Pak Presiden tuh sudah mengatakan berkali ini sudah tak kasih duit banyak, subsidi, masih apa namanya teriak kelangkaan, Iya, kita betul, teriak iya, apa iya. gitu ya, produktivitas tidak meningkat. Nah, ini kita harus bantu negara ini gitu. Dan memang tidak semuanya itu bisa diselesaikan oleh bapak-bapak di pemerintahan. Kita yang di BUMN ini juga harus support ke sana. Luar biasa sekali ya insan muda sore hari ini kita ngobrol-ngobrolnya nih. Nah ini terakhir nih Mas Novan, kita nih sebagai insan muda pupuk Indonesia ingin ikut serta dalam mensukseskan program retail management system ini. Nah kira-kira dari kita sendiri dari insan muda pupuk Indonesia kira-kira apa sih yang bisa kita bantu nih Mas Novan? Ada 4 yang bisa dibantu. Nah, Oke. catat nih ya insan muda nih. Yang pertama doakan. Oke, pasti kita doakan. Pasti didoakan. Kedua doakan. Oke, doakan 2 kali. Yang ketiga doakan lagi. Ya, yang keempat ini ya, yang keempat. Nah, nanti apa namanya? Retail management system ini pada waktunya itu akan scale up ke seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, ketika scale up ini kita butuh semua insan pupuk Indonesia itu paham kita mau ngarah kemana sebetulnya. Begitu. Bagaimana cara kita nolong petani, bagaimana cara kita maintain stok, bagaimana cara kita mengalirkan barang dari satu ujung ke ujung lain. Itu semuanya harus paham nih teman-teman. Jangan sampai nggak ngerti kenapa di sana langka, nggak bisa jawab. Nah itu harus paham. Yang disampaikan Pak Dirut bahwa permintaan itu 24 juta ton, kita cuma ditugaskan 9 juta ton. Yang seperti ini semuanya harus paham. Kemudian sistem-sistem yang ada di lapangan itu semuanya paling tidak mengerti dan memahami. Jadi kalau cangkruan dengan orang-orang lain bisa bercerita. Iya, iya. Nyambung ya Mas Novan ya. Itu yang bisa dibantu oleh teman-teman ya. Kalau secara teknis doakan kita sehat selalu. Amin. Alhamdulillah dari 2001 sampai sekarang itu belum pernah berhenti tim itu. Jadi memang strategi kita kadang-kadang konsinyering gitu ya, kadang-kadang kita bagi 2 tim supaya tidak bertemu. Jadi kalau yang satu lagi kena arisan gitu ya, kena arisan COVID begitu, yang lainnya bisa backup, itu semuanya kita lakukan. Iya. Strateginya seperti itu ya Mas. Pokoknya tetap harus agile lah pokoknya. Apapun yang terjadi tetap jalan gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi terus sekali ya kita boleh tahu terkait RMS ini bersama Mas Novan. Sekali lagi makasih Mas Novan untuk infonya untuk salah satu program unggulan di pupuk Indonesia ini yaitu Retail Management System. Dan sekali lagi jangan lupa doakan Mas Novan dan timnya 3 agar kali selalu doakan. ya 3 kali doakan. Kayak minum obat agar tetap sehat dan tetap berjasa untuk NKRI. Amin. Oke, jadi saya Bang Jo dan Mas Jo Hai. undur diri. Terima kasih sekali lagi Mas Novan dan terima kasih. tungguin keseruan kita berikutnya and bye-bye. Bye.